Kemudian rukun yang lain yang kemarin sempat kita singgung itu juga adalah terkait dengan tumak ninah. Tumak ninah ini adalah juga bagian dari rukun sholat. Maka kita tidak boleh untuk meninggalkan tumak ninah. Jadi tumak ninah ini hendaknya selalu kita laksanakan. Tumak ninah ini artinya adalah diam sejenak selepas kita membaca doa. Jadi ketika kita sujud, bacaan sujud ada variasi, ada yang pendek, ada yang panjang. Misalnya subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu tidak langsung takbir, tetapi diam sejenak kemudian takbir baru bangkit. Nah, kalau kemudian tidak diam sejenak berarti tidak melakukan tumak ninah. Nah, jadi diam sejenak itu bukan diam lama ya. Jadi hanya sejenak. Artinya kalau misalnya dalam posisi i'tidal itu kita sempat berdiri sempurna, tidak hanya sekedar sami Allahu liman hamidah rabbana walakal ham Allahu akbar mengayun, begitu tidak begitu. Kalau misalnya hanya mengayun seperti itu berarti belum tumak ninah. Tetapi bisa berdiri tegak kemudian baru Allahu akbar menuju ke tempat sujud. Ini adalah tumak ninah. Bahkan kalau kita bangkit dari rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, itu ada anjuran untuk waliyaqut yasiran, untuk duduk sejenak. Jadi tidak langsung naik. Jadi tidak langsung naik tapi duduk sejenak baru kemudian naik, meskipun hanya sekedar 1 atau 2 detik. Jadi duduk sejenak baru kemudian berdiri. Nanti kalau Bapak Ibu baca di HPT, di salah satu matan HPT di situ disebutkan bahwasanya waliyaqut yasiran, hendaknya duduk sejenak. Nah, sebelum bangkit menuju ke rakaat yang kedua. Baik, Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kemarin yang sudah kita bahas tentang tumak ninah. Karena kalau tidak tumak ninah, maka salat kita tidak sempurna. Jadi salat kita tidak sempurna. Nah, ada satu pertanyaan di sini, bagaimana kalau seseorang pada saat salat tersebut tidak tumak ninah, maka sholatnya tidak sempurna. Jadi kalau orang itu sholat dan sholatnya tidak tumak ninah, maka sholatnya tidak sempurna. Meskipun Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini sering kita jumpai di sekitar kita, tetapi itu bukan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh orang banyak, itu bukan merupakan sesuatu yang kemudian perlu kita kerjakan, bukan. Karena ukuran kebenaran itu bukan dengan banyaknya orang yang melakukan. Jadi ukuran kebenaran itu bukan dengan banyaknya orang yang melakukan.